Mas Nito, sampai harus yakin dan percaya Yesus itu maha. Jangan orang buta, orang mati pun bisa sembuh, orang belang bisa, orang tuli buta bisa. Yakin harus. Tapi saya sudah muslim, itu kan pendeta. Saya sudah punya agama Islam. Tidak apa-apa Mas Nito tetap agama Islam, tapi harus yakin kalau Yesus itu. Sebagaimana yang sudah didalilkan tadi bahwa sekarang diperintah untuk puasa, sebagaimana umat dahulu kaum dulu juga berpuasa. Kalau orang Kristen sekarang nggak puasa, berarti Kristen itu dipertanyakan keasliannya menurut saya. Karena orang Kristen dulu berpuasa, kalau sekarang tidak. Dan itu menurut saya yang perlu ditanyakan. Padahal menurut cerita itu, bahwa puasa salah satunya untuk menjadi takwa. Berarti kalau Kristen dulu itu diperintah puasa juga, sekarang nggak puasa. Jadi dipertanyakan apa betul takwa itu. Nah, itu menurut jawab saya itu gitu. Jadi Islam Kristennya mungkin sudah dibelokkan, tapi diselewengkan, nggak asli lagi itu zaman sekarang. Karena dulu puasa kok pendetanya sekarang nggak puasa, ya perlu dipertanyakan keasliannya mungkin gitu. Jadi waktu saya kena musibah, keluarga saya bergerilya terus untuk mendapatkan pengobatan sampai sembuh. Suatu saat ada seorang Nasrani yang datang ke rumah. Dia cuma sekedar mengobati, awalnya seperti itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai yakin kalau saya obati sembuh. Itu katanya. Kalau nggak yakin, nggak akan sembuh loh. Saya yakin gitu aja, karena ingin sembuh saya yakin. Tapi lama-lama sampai kalau udah sembuh itu harus yakin bahwasanya Yesus itu bisa menyembuhkan. Nah itu mulai ragu saya. Seorang ahli pernah menyatakan di daerah ini tidak mungkin bisa dibangun masjid. Namun bagi Allah semuanya menjadi mungkin. Dan atas pertolongan Allah, karunia Allah sudah sampai di sini nih. Alhamdulillah sudah nyampe sini nih. Memang prosesnya tidak sederhana. Perizinannya sangat-sangat sulit. Seperti memasukkan gajah ke dalam lubang jarum. Sebagai gambaran, Masjid Hagia Sophia berada di kawasan prestisius mayoritas non-muslim. Mari kita dukung pembangunan Masjid Hagia Sophia. Mercusuar dakwah mu'alaf nasional berada di puncak tertinggi di Kota Malang. Memiliki surat izin terlengkap di Indonesia. 3 tahun perjuangan mengurus surat perizinan. Masjid yang ramah untuk non-muslim, rahmatan lil alam. Bagi para muslim semuanya yang ingin mengirim butuhnya apa saja butuhnya? Kita sementara ini banyak sekali kebutuhan material, terutama pasir, koral, dan semen, kayu untuk pembalokan, sama untuk papan triplek. Kemudian itu butuh banyak sekali Pak Ustadz. Ya. Alamat lokasi pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Puncak Buring Indah, Blok J2 nomor 12, Ciputra, Kota Malang. Berada di depan Indomaret Ciputra dan di samping pintu gerbang Ciputra. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Sekarang bagus Bapak Ibu ya, bagus. Mulai dari break 1 dulu. Break 1. Break 1. Break 1. Break 1. Break 2. Break 2. Break 2. Break 2. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Sehat Bapak Ibu ya, tangannya panas enggak apa-apa, sehat. Saya butuh 1 asisten yang bisa maju ke depan ngobrol bersama saya. Nah, siapa ini? Pak siapa Pak? Bentar, saya pakaikan. Ini dulu masa kecilnya juga sempat ke gereja. Oke. Ya. Dulu saya masih SD pada ke gereja, Mas. Waktu dulu masih SD kelas 1 kelas 2. Bapak saya waktu itu sakit keras kan. Didoakan pendeta, waktu itu didatangi pendeta sama jamaahnya. Kebetulan didoakan dengan sistem Nasrani.
bapak saya kebetulan sembuh sekali. Sembuh. Setelah itu bapak saya masuk Nasrani dan Kristen. Saya disuruh ke gereja tiap minggu kebaktian waktu itu. Oh, Bapak masuk Kristen? Iya, waktu itu masih kecil saya belum tahu apa-apa. Oh. Masuk Kristen sampai berapa tahun terus bapak saya ke Sulawesi, saya kembali lagi Muslim. Ikut Islam lagi saya. Sakit apa itu, Pak? Nggak tahu sakitnya, pokoknya di episode itu ya mungkin waktu itu ya, panas kayak demam gitu loh. Oh. Terus berapa sampai 3 hari mungkin didatangi pendeta sama jamaahnya didoakan di rumah saya. Sembuh langsung enak. Kebetulan. Iya itu Kebetulan sembuh. Tuh bapak saya yakin ternyata Kristen itu enak, masuk Kristen aja deh. Saya disuruh masuk Kristen waktu itu. Saya namanya kecil, Ustaz mau aja saya. Bapak masuk Kristen dulu? Waktu itu masih kecil, sekarang Muslim saya. Nggak kepingin lagi ke gereja? Nggak. Kenapa, Pak? Saya yakin agama Islam agama yang paling benar di sisi Allah, yang ditoya Allah. Paling benar dan nggak ada agama lain selain Islam menurut saya. Bukan paling benar, Pak, yang benar. Yang benar. Kalau paling benar itu misal, oh agama ini itu ada agama, oh agak benar. Oh itu agama, oh kayaknya lumayan benar. Oh itu agama, Iya, agama. paling benar. Itu agama ya sedikit benar lah gitu, Pak. Tapi kalau agama benar, Iya. lawannya salah, Pak. Iya, betul. Agama benar, Pak. Agama benar. Islam adalah agama yang benar. Agama yang benar betul, Ustaz. Begitu. Iya. Bapak enggak ke gereja lagi? Oh, enggak sekarang. Enak loh, Pak. Dulu saya tiap minggu tuh seneng apa tuh dikasih sangu kan, bisa buat beli daun zaman itu masih kecil, beli pisang goreng, bisa suruh masukkan ke itu ke apa itu ke itu kotak apa itu yang dikeliling, saya nggak masukkan, saya bagi jajan waktu itu. Oh, Masih kecil mas waktu ya. masih kecil. Gini, Pak siapa? Minto Hadi saya. Pak Minto Hadi. Ada yang kenal semuanya, Bapak? Bapak Ibu? Kenal ya? Ya. Saya anggota Pertuni saya mas. Kenal Kata semua. Tuni. Waktu pemakaman Pak Bobi ikut? Kebetulan saya nggak ikut. Iya. Heeh. Pak, kalau biasanya sama pendeta tuh digenikan, masuk Kristen aja enak, semua dosa ditebus Oh iya, oleh Yesus. pernah gitu. Saya pernah waktu itu sudah saya masuk Muslim ya. Mata saya pertama awal gini, kan dulu saya awas mas. Mata saya kan kena pukul ya. Mas Minto, sama harus yakin sama saya. Yesus itu maha. Jangan orang buta, orang mati pun bisa sembuh. Orang belang bisa, orang tuli buta bisa. Yakin harus. Tapi saya sudah Muslim, itu kan pendeta. Saya sudah punya agama Islam. Tidak apa-apa Mas Minto tetap agama Islam. Tapi harus yakin kalau Yesus itu, ya maaf saya sudah punya agama sendiri ya kayak gitu. Saya nggak mau itu. Saya mau kesannya mau ditarikan, tapi dengan pelan-pelan. Dengan saya disembuhkan, tapi harus yakin dengan Yesus kan berarti saya iman saya goyah kalau Bapak sekarang penglihatannya total. Nggak kelihatan sama sekali. Sama sekali. Kena pukul mas. Ya. Saya dulu petinju. Oh dulu petinju. Dulu. Oh masya Allah, makanya saya penasaran dipukul kenapa kan? Petinju akas dulu, akas Probolinggo. Oh. Ini mas, maaf ini akas dijahit nih. Hidungnya bengkok. Dijahit ya? Iya, saya dijahit. Saya pecah pelipisnya. Menyesal jadi petinju, Pak? Enggak, saya senang malah bangga saya. Bangga? Iya. Tapi mata bilang loh. Enggak apa-apa, itu sudah resiko mas. Apa saya ganti juga kalau mata saya tidak terganggu ya pasti bisa netral dengan sebab lain mas. Pak Minto Hadi. Iya. Ya. Pak Minto Hadi ini berapa, Pak? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ya. Pak Minto Hadi. Kalau sudah ikut Yesus, ya, ikut ke gereja, dosa ditebus, dijamin masuk surga, Pak. Iya, gitu katanya. Apa itu? Kesannya gitu. Kita jangan khawatir jamaah semua. Kita tuh sudah ada yang nebus dosa kita. Waduh enak. Yang melawan kita yang nebus Yesus. Soalnya enak kita. Nggak usah tobat. Enak kita. Tapi menurut saya kayak nggak masuk akal tuh. Oke, nggak masuk akalnya di mana, Pak? Yang melakukan dosa kita. Masa Yesus nebus dosa kita, dan dunia kan banyak sekali kaum Nasrani, masa yang nebus hanya Yesus? Enak dong mereka bagi yang berbuat dosa tanpa asal dia yakin percaya dosanya diampuni, enak menurut saya. Kayaknya sebetulnya nggak masuk akal saya itu. Dijamin masuk surga. Ya, dijamin surga. Saya yakin percaya. Dapat makan di surga, dapat rumah di surga. Iya. Gimana, Pak? Kalau ikut Kristen aja. Oh, naudzubillah. Saya gini Mas, Mas Minto, matamu sembuh kembali seperti semula. Semua kamu yang menginginkan sekarang Mas bisa dipenuhi, dikasih. Tapi kamu harus keluar dari Islam. Saya nggak mau Mas. Loh,
Dicoba Pak, dicoba. Naudzubillah, Enggak naudzubillah. maksudnya pendetanya kan janji mau mengobati, pakai doa-doa begitu. Iya. Pakai doa Ya, tadi coba aja sembuh apa enggak gitu. Ya itu. Tapi saya waktu nggak mau mas, takut Kalau misalnya sembuh, misal harusnya logika Iya, Pak. Para pendeta itu menyembuhkannya enggak perlu rumah sakit itu sepi Pak. Oh iya betul. Harusnya. Rumah sakit Kristen itu saya nggak orang sakit. Iya. Doakan sembuh semuanya. Nah, gitu. Jadi logika rumah sakit Kristen di seluruh Indonesia itu harusnya enggak usah pasien, berdiri. nggak ada pasien aja. Enggak usah pasien. Didoakan pendeta sembuh semua. Sembuh semua. Baik, Bapak Ibu semuanya, sambil saya ngobrol dengan Pak Minto Hadi, mantan petinju nasional. Saking Profesionalnya. tepuk tangan semuanya buat Pak Minto Hadi. Saking profesionalnya beliau ini, beliau rela kehilangan matanya. Iya. Ya. Dan beliau tidak pernah menyesal menjadi petinju. Masya Allah. Ini perkumpulan petinju seluruh Indonesia harus datang kepada beliau. Ada grupnya mas, ada. Ada grupnya? Ada grupnya. Mas. Iya. Kita selalu komunikasi, bercanda di grup itu. Sampai sekarang masih suka Sampai olahraga tinju? Iya. Sampai sekarang ada grupnya tinju. Iya. Grupnya WA itu? Iya WA di grup. Iya. Itu tadi saya lihat Pak Minto Hadi minta tolong dibantu informasi. Ya. Apakah dari tunanetra itu bisa melihat video? Enggak mas, enggak ada. Tapi merasakan? Dengar aja. Oh dengar. Dengar aja. Kita kan masih punya sisa indera. Iya. Iya, penciuman dan pendengaran. Iya. Rasa lah, insting mas, insting. Jadi kita itu kalau jalan apa kita nggak lihat tapi dengar daerah mana ya, sisa mana ya, kita jadi tahu. Soalnya mohon maaf sekali tadi ada Bapak Ibu yang merekam dari Bapak Ibu hadirin ini ada yang merekam begitu. Ya. Tapi akhirnya jadi pertanyaan buat saya, apakah melihat video itu dengan cara apa begitu? Teman-teman banyak bisa mas gitu. Kami konten bisa banyak yang bisa teman-teman. Tapi merasakannya dengan cara mendengar. Ya dengar betul dengan cara kan HP-nya itu mas di setel dengan apa yang ada di layar tuh berubah jadi suara. Istilah talkback gitu. Jadi berubah jadi suara tulisan itu. Misalnya huruf apa kata itu jadi suara. Ya. Jadi kita bisa operasikan HP Android. Baik, Bapak Ibu semuanya hadirin, sambil beliau ada ngobrol sama saya, Pak Minto Hadi tetap berdiri di sini, apa Pak ya? Nggak apa-apa. Ya, kan petinju. Iya kuat. Mas. Bisa lari mas. Ya, soalnya saya kadang dibully. Itu orang kok suruh berdiri, suruh duduk aja gitu kan. Kasihan kan. Tapi Bapak ini mantan petinju berdiri di sini, apa-apa sama saya. Baik Bapak Ibu, adakah yang bisa membantu saya terkait membaca surat di Al-Quran? Dari tunanetra juga? Oh, dari Al-Quran Braille. Ya. Boleh silakan, minta tolong dibantu. Siapa namanya? Diki Rahman. Oh, Pak Diki Rahman. Diki Rahman. Pak Diki Rahman. Mas Diki. Sudah menikah belum? Belum. Berharap dapat jodoh yang soleha? Nah, soleha. Oh, bisa bahasa Arab? Nah, soheh. Masya Allah. Di mana belajar bahasa Arab? Fondok Darul Hufaz Al-Azhariyah. Masya Allah. Di mana? Darul Hufaz di Tumpang, Ustaz. Oh, Tumpang. Iya. Semoga dapat jodoh soleh, Pak. Yang mau cari menantu yang soleh ini beliau. Oh, Pak Diki Rahman. Ya. Anak beliau laki-laki gagal dapat menantu beliau. Ini Al-Quran Braille, tidak ada color, tidak ada warna, tidak ada penampakan apapun, hanya ada dirasakan, ketuk-ketuk begitu dirasakan. Ada notes-notes yang bisa dirasakan oleh jari. Saya minta tolong dibantu Pak Diki Rahman untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 183. Oh, juz 15 saja. Juz 15. Quran itu kalau satu dus begini. Oh, ya nggak ada yang 183. Tapi gini. Pakai anu masih bisa, Pak. Gini aja. Beliau hafal pasti. Surat Al-Baqarah ayat 183 tanpa Al-Quran Braille, dan insya Allah beliau hafal. Yakin saya. Yang tahu? Nah. Tahu beliau pasti.
Al-Baqarah 183, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Diki Rahman. Nah, minta tolong artinya apa Pak? Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan berpuasa pada orang terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tepuk tangan Bapak Ibu. Ini adalah ayat yang umum yang sering kita dengar, surat Al-Baqarah ini 183. Dan ayat ini zaman yang lalu saat ya tahun 90-an, 2000-an di daerah sana Malang Selatan dan seterusnya, itu banyak sekali para pendeta ya, misionari, saudara kita Kristen itu memurtadkan orang-orang Islam dengan ayat yang dibacakan beliau ini barusan. Caranya sederhana. Sudah, ini Pak Diki Rahman, ini orang muslimnya ya. Saya pendetanya. Nanti kalau enggak bisa jawab, saya minta tolong Pak Minto Hadi. Nah, Saya pendetanya. Pak, ini ada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Saya nanya Pak, saya Kristen ini. nah Ustaz. Pak, kaum sebelum orang Islam itu siapa? Kaum sebelum Islam, kaum Yahudi, wan Nasara. Saya Nasrani nih. Tapi saya tidak puasa, Pak. Al-Quran berarti berkata tidak sebenarnya itu. Bohong itu berarti. Ayo gimana? Itu katanya diwajibkan sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian. Berarti zaman dulu itu katanya diwajibkan berpuasa untuk kaum zaman dulu, kaum Nasrani, Yahudi. Lah saya ini Nasrani Pak, saya tidak puasa, ayo gimana? Islam disempurnakan di masa Rasulullah Muhammad SAW. Ketika sebelum datangnya Rasul, Islam belum lengkap. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada kaum muslimin, nah itu menyempurnakan Islam. Seperti yaqulullah azza wa jalla, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi agama terdahulu sebelum Nabi belum. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam, untuk menyempurnakan Islam. Nah, saya ajari Pak. Saya ajari. Saya ini pendeta Pak. Saya ini Kristen asli. Jadi ini Al-Qur'an ini ngomongnya gini tadi. Sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian. Nah, berarti orang-orang Nasrani itu harusnya diajarkan berpuasa sejak zaman dulu sampai sekarang. Lah saya ini Nasrani, Pak. Saya ini nggak puasa ya. Nggak ada ajaran puasa ya. Gimana? karena dulu belum turun wahyu ya. Belum turun wahyu. Ketika di masa Rasulullah turunlah wahyu surat Al-Baqarah yang mengatakan demikian. Berarti dulu belum turun firman Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah Pak, ikut Kristen aja. Tadi Al-Qur'annya bilang gitu, berarti kan Al-Qur'an tadi ngomong nggak sebenarnya itu. Gimana? Masuk Kristen aja. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling di sisi Allah, paling dicintai oleh Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam, surah Ali Imran. Ini yang dengar Pak Minto Hadi, ini temannya sebelahnya ikut gusar jadi ragu masuk Kristen juga nanti. Saya tanya Pak Minto Hadi sebentar. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Diki bahwa agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam.
sesuai dengan firman Allah tadi, inna dina Islam. Tapi Pak, kan gini tulisannya tadi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pak, kaum sebelum orang Islam ini orang Nasrani, Pak. Saya nggak puasa. Iya, saya tahu kaum Nasrani, tapi mungkin waktu itu masih belum sempurna ya. Jadi disempurnakan lagi oleh agama Islam. Mungkin waktu itu sudah ada perintah sholat puasa, tapi secara beda caranya. Jadi asal Nabi Muhammad turun itu untuk menyempurnakan agama yang terdahulu. Jadi Al-Quran itu penyempurna kitab yang terdahulu, termasuk Zabur, Taurat, Injil itu. Memang sudah ada di sana, tapi kurang sempurna mungkin menurut saya itu. Jadi Islam itu penyempurna agama terdahulu. Jadi agama terakhir, agama yang paling benar, agama yang benar lah. Masuk Kristen aja lah. Mas, kalau masalah gitu Mas, saya di dunia seisian itu saya nggak akan mau keluar dari Islam lagi udah. Walaupun saya bisa sembuh lagi, bisa seperti dulu lagi, tapi kalau saya harus keluar dari agama Islam, no, nggak akan Mas. Sebentar. Al-Quran itu katanya sempurna nggak? Sempurna. Nah tapi tadi tulisannya gitu, ternyata saya nggak puasa ya orang Kristen ini Pak. Ayo, masuk Kristen aja. Kalau kita diwajibkan puasa kalau orang Muslim. Lah orang Kristen katanya diwajibkan juga. Sebagaimana berarti, diwajibkan. Kalau masnya nggak puasa berarti masnya mengingkari perintah Allah, perintah Tuhan. Itu lah, kan sudah jelas perintah Allah. Saya di gereja ini diajarkan nggak puasa ya Pak. Berarti itu agama yang salah menurut saya. Uang itu perintah Allah harus kita tahu. Kalau kita enggak, ya berarti kita mengingkari kita dengan perintah Allah itu mengingkari kita. Gitu. Ada yang bisa jawab? Ya Pak, gimana tadi itu? Al-Quran isinya kok enggak bener itu. Saya kan Kristen, saya enggak puasa, tapi katanya diajarkan untuk orang-orang kaum sebelumnya katanya puasa. Saya enggak puasa ya Pak. Ya, mungkin ini jawaban dari saya. Sebagaimana yang sudah didalilkan tadi bahwa sekarang diperintah untuk puasa sebagaimana umat dahulu kaum dulu juga berpuasa. Kalau orang Kristen sekarang nggak puasa berarti Kristen itu dipertanyakan keasliannya menurut saya. Karena orang Kristen dulu berpuasa kalau sekarang tidak. Dan itu menurut saya yang perlu ditanyakan. Padahal menurut cerita itu bahwa puasa salah satunya untuk menjadi takwa. Nanti kalau Kristen dulu itu diperintah puasa juga, sekarang nggak puasa. Jadi dipertanyakan apa betul takwa itu. Nah, itu menurut penjawab saya itu begitu. Jadi Islam Kristennya mungkin sudah dibelokkan atau diselewengkan, nggak asli lagi itu zaman sekarang. Karena dulu puasa kok pendetanya sekarang nggak puasa. Ini perlu dipertanyakan keasliannya mungkin gitu. Tepuk tangan. Pak siapa? Suratno. Pak Suratno. Setuju enggak? Lanjut. Oke. Ya, itu jawaban dari saya. Jadi bagi mereka mungkin yang beragama Kristen coba belajar. Kenapa kok dulu puasa sekarang tidak? Apa Injilnya yang keliru atau yang baca yang salah paham? Atau Injilnya udah nggak asli lagi yang dibaca? Itu menurut saya ya. Jadi itu jawaban dari saya. Karena Pak Ipung dulu ini kenal saya waktu zamannya Mas Bobi, salah satu pejuang yang memperjuangkan Bapak Bobi untuk bisa keluar dari gotong royong dili Bapak Ipung ini. Terima kasih Bapak Ipung, saya selaku Ketua Pertuni. Terima kasih waktu itu Ketua Bapak Pertuni. Ya. Tepuk tangan Pak Suratno. Sebentar, ada hadiah semuanya untuk Bapak Ibu bertiga ini. Untuk Bapak-bapak bertiga ini. Sebentar. Ada hadiah. Hadiah utama adalah untuk Pak Suratno. Parfum Hagia Sophia Alexandria. Ini Pak. Bisa dipakai untuk mejeng, untuk ibadah boleh. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian untuk Pak Minto Hadi, parfum Hagia Sophia Konstantinopel warna hitam. Iya. Iya. Ini pakar petinju. Nah. Hadiah untuk
Pak Diki Rahman. Ini adalah Hagia Sophia facial wash Sika Glow Mild Cleanser untuk cuci muka supaya dapat bentuk soleh. Tadi jawaban dari bapak-bapak itu sudah benar semua. Jadi Pak Diki Rahman, Pak Minto Hadi, Pak Suratno itu jawaban akumulasi. Jadi dikuatkan, Pak Diki Rahman dikuatkan oleh Pak Minto Hadi, Pak Minto Hadi tambah dimakjelebkan lagi oleh Pak Suratno. Ya. Baik, kalau berhadapan dengan misionari, pendeta yang memurtadkan Islam dengan cara-cara tadi itu, caranya ya tadi, bagus itu sudah. Di Alkitab Anda itu diajarkan berpuasa, Pak. Terus mana kok Anda tidak puasa? Begitu. Contohnya, mungkin bisa dicatat oleh bapak-bapak, bapak-ibu semuanya. Contohnya, Bapak Pendeta bisa lihat ayat di Bible itu tertera di Imamat pasalnya 23, ayatnya 29. Adakah ibu-ibu yang bisa maju ke depan, perwakilan satu orang, untuk bisa membaca ayat ini, tapi yang bukan 100% ya, yang bisa membaca. Nah ini, bisakah membaca kira-kira? Permisi saya bawakan mic. Kelihatan? Tidak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai bismillah, Pak. Tidak pakai bismillah. Ya. Ya. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa. Dengan berpuasa haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ya. Jadi karena pada hari itu yang barang siapa yang tidak merendahkan dirinya dengan cara berpuasa, maka orang itu wajib dilenyapkan atas kaum sebangsanya. Jadi orang zaman itu di Bible ini yang tidak mau berpuasa, maka wajib dihukum mati, Bapak Ibu. Wajib dirajam, Bapak Ibu. Jadi ini hukumnya Bible, bukan Al-Quran ya. Jadi kalau misalnya ada pendeta yang tadi bilang, Pak, saya Kristen, saya tidak puasa, berarti Al-Quran bohong. Tidak. Jawab aja langsung, Pak, baca Bible Anda, Imamat pasalnya 23, ayatnya 29, ya. Imamat 23 nomor 29, Pak Pendeta. Dibaca. Yang tidak mau berpuasa pada waktu itu sebelum zaman Rasulullah Nabi Muhammad, ini jauh ya. Orang yang tidak mau berpuasa maka wajib dihukum mati, Bapak Ibu. Betapa wajibnya berpuasa pada waktu itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Pendeta kok tidak puasa? Masuklah Islam, Pak Pendeta. Jangan ngajak-ngajak saya masuk Kristen. Anda yang harus masuk Islam. Karena Bible Anda ngajarkan berpuasa, wajib. Yang tidak puasa malah dihukum mati. Berarti Al-Quran benar, Pak Pendeta. Nah itu. Dan sebenarnya Bapak Ibu, di Bible ini ada banyak ayat yang berbicara tentang puasa. Tetapi karena waktu, ya, durasi, kita harus banyak ngobrol, diskusi yang lain, maka cukup satu ayat saja untuk mewakili diskusi kita tentang soal puasa ini. Baik Bapak Ibu, demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki Rahman. Silakan duduk kembali. Ya, wafikum jazakumullah. Bu Iva, mohon maaf mengalami ada kendala soal penglihatan mulai usia berapa? Saya
dari kandungan nggak Ya. bisa melihat, ini bisa low vision karena hasil dari operasi usia 8 bulan. Oh, low vision itu hasil dari operasi. Iya. Operasinya usia berapa? 8 bulan. 8 bulan. Iya. Dioperasi oleh dokter. Iya, di rumah sakit Undaan. Oh, waktu bayi berarti? Iya. Dioperasi. Iya. Berapa persen sekarang penglihatan? 50%-nya dari yang awas, tetapi kalau saya tadi yang membaca tadi itu kan masih kurang besar ya Pak. Mungkin memerlukan kacamata atau kaca pembesar gitu. Ya. Sudah aja sih. Ya. Baik, Bu Iva, izin nanya, bisa melihat ini, mohon maaf, ini berapa Bu Iva? Insya Allah 5 lah. 3. 3. Ya, Iya. 3 ya. 4 ini. Ini 3. Betul sudah. Oh, iya. 3. Baik. Kalau Karena silau Mbak ya. ya. Kalau ini berapa? Insya Allah 5. 5. Ini 3. Ini 2. 2. Baik, alhamdulillah. Saya lumayan bisa bisa mendapatkan pengetahuan baru. Low vision, ukuran low vision itu bisa melihat tetapi masih kabur begitu. Iya. Walaupun dekat beliau masih, ini 3 apa 2 ya? Ini 2 apa 4 ya begitu? Iya. Ya tapi Ini alhamdulillah. Dulu nggak seperti ini Pak, karena saya SMA itu kan SMA di umum ya. Jadi otomatis saya kendalanya di lab, waktu itu di lab di ruang komputer. Saya izin ke salah satu guru, terutama ke kepala sekolah, bahwa komputer saya perlu dipasang JOS. Ternyata tidak diizinkan, otomatis saya harus beradaptasi sendiri. Jadi saya memaksa terus ke layar komputer, akhirnya jadi yang sekarang seperti ini. Oh, agak ada penurunan ya Iya, istilahnya. seperti itu. Oke, baik-baik. Semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna untuk penglihatan Bu Iva dan Bapak Ibu. Dulu mungkin masih bisa sepeda motor, insya Allah bisa mengendarai, masih SMA, karena mungkin ke komputer terus itu jadinya mungkin berkurang seperti itu. Bu Iva ada penyesalan tidak dengan ada kendala seperti ini begitu? Penyesalan dalam hidup? Mungkin manusiawi ya Pak ya. Penyesalan itu ada karena saya mungkin sebelumnya pernah bisa ke sana kemari, bisa naik sepeda sama teman-teman gitu kan. Terus akhirnya lulus SMA itu saya rasakan diajak teman-teman kok sudah mulai nggak berani. Terus ada benang di jalan itu saya tabrak gitu. Akhirnya saya merasa bahwa saya sudah nggak layak, nggak berani mengendarai sepeda motor maupun sepeda ontel seperti itu. Baik, tepuk tangan buat Bu Iva. Terima kasih Bu Iva. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Siapa di antara Bapak Ibu ini yang pernah mendapatkan peristiwa didatangi oleh saudara kita dari pendeta atau misionari, diajak masuk Kristen? Angkat tangan. Maju satu-satu, sebentar. Maju satu-satu. Kita maju. Oh, sebentar. Ini habis ini mau azan. Kita tunggu azan sebentar. Ya, jeda azan sebentar. Habis itu kita lanjutkan. Ya, kurang lebih kita selesaikan seproporsional mungkin. Habis itu kita salat zuhur. Baik. Dengan Ibu siapa? Ibu siapa? Halimah. Ibu Halimah. Bu Halimah. Iya. Bu Halimah ini katanya pernah umroh tahun 2004. Alhamdulillah 2025. 2025, 2024. 2025 Februari tanggal 1. Oh, barusan aja. Sama suami katanya. Ya, berdua. Diumrohkan siapa? Anak. Diumrohkan anak. Anak. Masya Allah, jalaran diumrohkan anak. Bapak Ibu, siapa di sini yang ingin dapat umroh? Ada caranya. Dan itu pernah saya lakukan. Saya alhamdulillah, saya sekeluarga, saya istri anak sudah 3 kali umroh berturut-turut dan baru pulang saya. Suara saya masih kurang bener ya. Serak-serak batuk karena dari perjalanan panjang. Saya ke Turki, Madinah, Makkah dan seterusnya kemarin. 3 kali berturut-turut saya umroh sekeluarga gratis
dibiayai oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibiayai oleh orang-orang baik, dan bahkan umroh saya pertama itu yang membiayai 2 orang, 1 orang saya tidak tahu namanya siapa, rumahnya di mana. Ada caranya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau saya kasih tahu caranya? Ada doanya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Makkah Madinah, nggak pakai duit. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Makkah Madinah, nggak pakai duit. Ya Allah, Makkah Madinah, nggak pakai duit. Amin. Sudah, itu doa itu boleh diulang terus setiap hari sampai bosan, sampai berangkat. Insya Allah tidak lama Bapak Ibu insya Allah berangkat. Yakin saya. Karena doa itu sudah saya praktekkan dan sudah manjur berkali-kali Bapak Ibu. Jadi ceritanya saya dapat doa itu dari kisah peristiwa orang. Jadi yang lalu itu ada orang Bapak Ibu. Ibu berdiri sini tidak apa-apa ya, nunggu ya. Jadi Bapak Ibu, ada orang dia di musola. Dia setelah sholat fardu berjamaah, dia berzikir sendiri. Zikirnya begitu, tapi suaranya agak pelan, agak keras. Ya Allah, Mekah Madinah nggak pakai duit. Ya Allah, Mekah Madinah nggak pakai duit. Ya Allah, Mekah Madinah nggak pakai duit. Gitu terus doanya. Akhirnya ada orang di depannya itu agak terganggu dengar suara orang berzikir macam itu. Lihat ke belakang dia, siapa sih yang doa? Akhirnya mundur orang tadi itu, didekati. Pak, sampai kepingin umroh lah. Enggak Pak, saya saking kepinginnya umroh sampai doa saya tiap hari begitu. Ya sudah, saya berangkatkan. Ini orang Malang. Kisah ini terjadi di kota Malang. Jadi cerita itu asli, bukan fiktif. Sehingga doa itu akhirnya saya praktekkan dan saya juga alhamdulillah terjadi juga atas izin Allah. Jadi Bapak Ibu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Makkah Madinah, gak pakai duit. Amin. Baik Bu Halimah. Bagaimana ceritanya Ibu Halimah waktu itu bertemu dengan pendeta atau misionari kemudian diajak masuk Kristen? Pernah terjadi? Sering? Ya. Oh, bukan pernah terjadi lagi, sering katanya. Baik, mohon dibantu diceritakan. Ketika itu saya baru sakit penglihatan, itu masih remaja. Waktu itu saya masih lulus SD mau ke SMP. Iya. Itu kakak saya punya teman yang beragama Nasrani. Habis itu diceritakan masalah saya. Tiba-tiba temannya tadi membawa pendeta ke rumah saya. Terus saya ditawari mau melihat apa enggak. Saya bilang mau. Syaratnya saya harus masuk ke agama mereka. Saya bilang tidak ada cara lain kah selain itu. Saya bilang gitu. Orangnya bilang enggak ada karena ini kepercayaan. Tapi kepercayaan saya kepercayaan Islam, bukan agama lain. Saya bilang gitu. Lah kamu kepingin melihat apa enggak? Maaf, saya tahunya agama saya itu, saya tidak mau berbelok-belok ke agama lain. Karena bagi saya agamamu agamaku. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi nggak ada keterpaksaan. Saya bilang gitu. Terus orangnya pulang. Untuk berikutnya datang lagi pendeta lain. Tapi ya atas petunjuk pendeta yang pertama tadi, sama pendetanya atas tunjukan dari orang itu tadi datang ke rumah juga. Terus bilang, sama pertanyaannya, kamu ingin sembuh apa enggak? Ya pingin. Kenapa kamu tidak mau masuk agama kita? Karena yang datang orang dua waktu itu. Saya bilang, saya tidak mau karena memang agama saya sudah dari saya lahir agama Islam. Kamu nanti kalau masuk agama saya, kamu akan dijamin. Selain kamu bisa melihat, kamu nanti
untuk sehari-harinya kebutuhanmu kita tanggung. Karena ada donatur katanya gitu dari pihak gereja. Terus saya bilang, enggak, saya kan kalau meskipun saya dikasih, enggak melihat saya kan bisa kerja, saya dikasih tangan lengkap, kaki lengkap, juga pemikiran yang lengkap. Loh, hidup kan enggak butuh itu, butuh kecukupan, katanya gitu. Kalau kamu mau, nanti jodoh pun kita siapkan, katanya gitu. Jadi setelah saya masuk agama mereka, kehidupan saya sehari-hari ditanggung, juga dikasih jodoh dari orang dalam sendiri, katanya gitu. Tapi saya tetap nggak mau. Iya. Terus waktu itu kan saya tetap nggak mau, akhirnya saya sekolah di Janti kan, sekolah tunanetra pijet ini. Nah terus sekarang saya kan sering mijet di bangsa Chinese itu loh. Kan agamanya juga agama itu Nasrani juga. Itu sering, kamu nanti kalau ke gereja kita jemput, kita antar, yang penting kamu masuk. Nanti ada pengobatan massal. Nanti kamu bisa melihat, nggak seperti ini tuh tonton katanya gitu. Tapi saya ya itu sudah teguh dengan agama saya. Ya wis itu tadi, kalau sampean mau mempengaruhi orang, jangan yang sudah beragama, saya bilang gitu. Saya sudah beragama kok sampai pengaruhi, kan nggak baik seperti itu. Ya sudah, loh, agama sampai agama saya. Bahkan yang punya anjing itu kalau saya mijet itu nggak disembunyikan anjingnya. Anjingnya dilepas liar gitu, sampai ada yang pernah gigit saya juga. Saya pernah dikejar anjing sampai kejebur got itu ya pernah. Tapi ya saya harus istighfar saja. Memang itu ujiannya orang hidup ya. Saya nggak menilai itu kesengsaraan, enggak. Saya anggap itu ya ujian saya. Karena memang orang hidup semua dikasih ujian. Dan saya yakin saya di dunia nggak melihat, di akhirat nanti saya akan melihat. Ya, Ibu kenapa nggak ikut pendeta-pendeta itu masuk Kristen aja? Enggak. Kan enak. Wis, nggak usah ngurusi agama wis. Yang penting melihat gimana, ayo coba. Ya kan keyakinan saya hidup di dunia ini kan sementara. Nanti yang lebih kekal kan di akhirat. Buat apa saya memburu kesenangan di dunia kalau di akhirat saya sengsara? Tapi kan enak. Bagi saya kalau kehidupan di dunia paling bisa ditempuh 80, paling banter 100. Tapi kalau di akhirat nanti seumur hidup saya dan paling kekal di sana. Yang penting amal perbuatan saya di dunia baik dan mau berbuat amal-amal ibadah yang lain. Tapi Ibu, Ya, enak di Kristen. Kristen itu dijamin masuk surga, dijamin dapat rumah di surga, dijamin nanti dapat makan di surga. Yang menjamin adalah Yesus, karena ia menebus dosa umat manusia, ia digantung di kayu salib untuk kasih sayangnya dia menebus dosa kita semuanya itu. Kan enak daripada di Islam. ya saya tahu itu ajarannya orang Nasrani seperti itu. Tapi agama saya kan lain. Yesus Kristus itu sebetulnya kan bukan Tuhan Allah, tapi kan Nabi Isa. Sebagian dari utusan-utusan Allah yang menyampaikan agama Islam. Cuma mereka itu pengikutnya kurang paham, jadi mereka membelok menjadikannya Bapak Allah, Bapak Yesus Kristus, dan beragama Nasrani. Semua itu dijelaskan di Al-Quran. Cuman kita itu kadang-kadang di dunia ini ya ada itu tadi loh, ada dua, ada hitam, ada putih, dan dia ada yang benar, ada yang salah. Seperti itu pengertian saya. Jadi Ibu nggak mau ikut? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sudah keyakinan saya sama suami, sama keluarga, semua Muslim. Ibu waktu itu sama pendeta dijanjikan operasi atau dijanjikan cuma didoa-doakan? Dijamah. Oh, dijamah. Enggak, Ibu, itu tipu-tipu. Kalau cuma didoakan itu tipu-tipu. Iya. Kalau seandainya Ibu, Ya.
doa-doa itu memang aktif bereaksi menyembuhkan orang-orang, itu umat Kristen tidak perlu mendirikan rumah sakit ya. Iya. Ya, cukup pendeta-pendeta itu melayani masyarakat dengan berdoa, sembuh semuanya, tidak perlu ada rumah sakit. Iya. Ya, jadi Ibu kemarin sudah langkah yang betul itu, tidak mau dijanjikan nanti ikut pengobatan ini didoakan namanya KKR itu, ikut Iya. KKR. Itu KKR itu kebaktian kebangunan rohani. Biasanya ada pendeta-pendeta yang dalam nama Yesus, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, dalam nama Yesus sembuh. Nah itu pendeta-pendeta itu biasanya. Nah, kalau yang antri-antri itu biasanya saya mendapatkan informasi dari kawan-kawan pendeta yang sudah masuk Islam, ya, mereka yang sebelumnya aktif-aktif dalam kegiatan KKR itu biasanya settingan, Bapak Ibu. Menurut kawan-kawan yang sudah masuk Islam, pendeta-pendeta itu settingan. Jadi orang yang memang sembuh tapi berlagak sakit pakai egrang begitu, terus egrangnya dilempar, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, lempar egrangnya, dilempar, jalan, lari ya gitu. Terus kemudian ada juga yang pura-pura tidak mendengar gitu kan, terus kemudian langsung bisa mendengar, sembuh. Nah, bukti bahwa itu settingan termasuk dari beberapa kawan-kawan yang mereview acara-acara itu, biasanya peserta yang hadir itu aja. Di kota lain nanti orang yang antri itu nanti wajahnya ya orang itu lagi begitu. Nanti pindah lagi ke kota lain acara KKR-nya, nanti begitu juga yang antri pasiennya itu ya orang itu lagi. Memang sudah bayaran, Bapak Ibu. Begitu. Itu adalah umum sudah disampaikan oleh bukan hanya kawan-kawan mu'alaf, tapi sebagian orang Kristen yang membocorkan rahasia ini menyampaikannya seperti itu. Begitu. Ibu, pendekatannya itu masih lanjut, Pak. ya. Jadi saya sudah jawab seperti itu. Mereka tiap minggu datang. Oh, tiap minggu datang. Saya datang ke rumah saya, bawa sembako, bawa baju gitu. Padahal saya sudah jawab tidak mau. Ibu tetap terima itu? Enggak saya terima. Baju pun tetap di buntalannya itu saya enggak pakai ya, enggak ngambil. Pegang pun saya enggak mau, cuma dibilang sama ibu saya. Itu untuk diteri waktu itu maaf enggak usah disebut namanya ya. Pendeta yang pertama itu bawakan saya ya beras, mie instan, gula, kopi, kecap, terus pakaian. Ibu saya bilang kalau mang digawakno ibu pendeta. Enggak usah diterima. Uangnya buru-buru pergi. Ya biarkan di situ, nanti temennya kakak saya yang ngambil. Jadi kakak saya punya temen yang mengenalkan pendeta tadi, tak suruh ngambil. Jadi tiap datang dikumpulkan terus saya suruh ngambil. Saya nggak mau. Kebetulan terus lama-lama saya tahu rumahnya, tak antar ke rumahnya. Saya nggak mau saya. Ya. Baik Bapak Ibu, ketika ada bantuan dari pendeta itu, beras, sembako dan lain-lain, kira-kira diterima atau tidak? Terima rek bebanter. Di KI ya diterima saja, enggak apa-apa. Jadi langkahnya Ibu Halimah ini sudah benar. Enggak apa-apa. Beliau enggak mau terima karena beliau menjaga hati. Karena orang Indonesia itu orangnya sungkanan. Jadi kalau bukan sungkiri ya, sungkanan. Ada sungkanan dan sungkiri. Ya. Sungkanan itu orang Indonesia dijanjikan nanti ibu didoakan, bisa melihat dan seterusnya. Tetapi yang penting ikut dulu biasanya. Jadi dikasih sembako, yang penting ikut dulu ke gereja. Giliran nanti tidak berhasil sembuh pun, orang Indonesia tuh sungkanan. Akhirnya jadi ikut ke gereja terus, akhirnya dibaptis dan masuk Kristen. Bapak Ibu. Jadi sekali lagi
kalau misalnya ada pendeta yang memberi sembako, kira-kira diterima atau ditolak, Pak? Waternya. Diterima atau ditolak, Pak? Terima. Terserah Bapak Ibu, mau diterima, mau ditolak. Yang penting jangan ikut ke gereja. Baik. Ini saya terima tapi saya nggak mau. Tepuk tangan buat Bu Halimah. Ada hadiah buat Bu Halimah. Bu Halimah, ini ada mukena. Mau yang hijau atau yang ungu? Yang ungu. Nggak tahu ya. Yang Nggak apa-apa. warnanya bagus saja. Ini hadiah buat Bu Halimah. Alhamdulillah, barakallah. Sekarang masih ada dua sisa lagi yang bisa maju ke depan. Nah, sambil saya perkenalkan beliau ini adalah ketua Dewan Pengawasnya, Ustaz. Oh, ketua Dewan Pengawas, Dewan Suro dari pelanggaran terhadap para pengurus jadi tinggal bilang awas pon. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa saya bicara? Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Ya. Pak Supriyadi kerjanya mengawasi orang-orang tiap hari? Cuma memantau kondisi paguyuban Pertuni Kota Malang aja. Ya, kalau ada terjadi pelanggaran, biasanya pelanggaran apa? Alhamdulillah selama ini hampir tidak ada pelanggaran. Cuma omong-omong dari belakang sebetulnya ada aja, tapi karena masih kondusif jadi saya biarkan untuk mengalir. Pak Supriyadi, kalau misalnya Pak Supriyadi dilengsarkan dari jabatan ini mau tidak? Ya seneng malah, Pak. Kenapa? Ya. Karena ngurusi teman-teman ini serba repot. Jadi ono sing manut, ono sing gak manut. Jadi sebetulnya enak ngurusi wong awas koyoknya. Pak Supriyadi, semua orang ini, kawan-kawan dari Pertuni ini, semua bekerja 100%? Insya Allah paling nggak 98% lah. Iya, pekerjaan mayoritas rata-rata jadi apa? Tukang pijet. Selain dari itu, apalagi Pak? Ada yang ngantor, ada yang cuma ibu rumah tangga, cuma 1-2 yang ibu rumah tangga. Oh, menurut Pak Supriyadi punya cerita apa tentang pernah terjadi peristiwa dialog dengan pendeta dan Pak Supriyadi diajak masuk Kristen? Saya sebetulnya 2 kali, satu orang pendeta Kristen, yang kedua adalah orang Buddha. Boleh diceritakan? Memang saya waktu kena musibahnya umur 20. Jadi waktu saya kena musibah, keluarga saya bergerilya terus untuk mendapatkan pengobatan sampai sembuh. Akan tetapi suatu saat ada seorang Nasrani yang datang ke rumah. Jadi datang ke rumah, dia cuma sekedar mengobati. Awalnya seperti itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali mengadakan pengobatan sampai yakin kalau saya obati sembuh. Itu katanya. Kalau nggak yakin nggak akan sembuh loh. Saya yakin gitu aja. Karena ingin sembuh saya yakin. Tapi lama-lama pokoknya sampai 1 minggu lah ke rumah saya itu. Pada akhirnya dia sampai kalau kesembuh itu harus yakin bahwasanya Yesus itu bisa menyembuhkan. Nah itu mulai ragu saya. Kalau menurut hati saya barangkali sembuh tapi jangan diikut-ikutkan masalah agama. Sehingga saya agak meragu. Kemudian apakah saya harus masuk agamanya sampean? Seharusnya seperti itu Mas. Waktu itu masih umur 20-an tahun saya. Senong. Jadi akhirnya saya nggak mau. Akhirnya dia sudah nggak datang lagi. Kemudian yang kedua ini juga seperti itu. Orangnya datang
kemudian coba dilihat-lihat, ya diobati cuma sekali, rumahnya di Lumajang dia, yang orang Buddha ini. Akhirnya orang Buddha ini bisa sembuh, tapi harus nginap di rumah saya paling tidak 1 minggu. Akhirnya oleh keluarga saya dituruti, saya di sana. Di sana akhirnya saya, begitu orang tua yang mengantar itu pulang, saya diajari sujudan katanya. Nah, sujudan ini apa? Saya cuma tanda tanya aja. Saya kurang paham. Nah, yang mendampingi saya, ibu saya, tulis penulis nggak tahu, jadi nol foto lah masalah tulis penulis. Akhirnya saya mau nganggu sujudan. Waktu saya masih belum melihat, sepertinya gerak-gerik seperti ini orang Buddha ini. Saya tanya kepada orang ini, loh ini menghadap kemana Bu? Tadi yang mengobati saya perempuan. Menghadap ke timur Mas. Akhirnya saya diajari sujudan, nurun. Nah setelah maghrib, saya ini dibilangi, Mas, sampai kalau menjalankan 2 ibadah itu rasanya kok kurang maksimal. Jadi saya malah kurang yakin, soalnya pengobatan saya ini sebetulnya sangat mujarab. Artinya banyak orang yang sakit parah bisa sembuh gara-gara saya ajari sujudan ini begitu. Akan tetapi saya berpikir ragu ini agama apa sih sebetulnya. Akhirnya secara kebetulan ada orang datang itu wadul nang ibu tadi, nang ibu yang punya rumah yang mengobati saya itu wadul, namanya ibu Arjo. Jadi tetangga saya itu mau orang Islam sebetulnya, mau acara tahlilan katanya seperti itu. Jadi dia bilang kepada Bu Arjo itu, Bu, sampai dirasani uang Bu, bisa dirasani siang, dirasani gimana? Saya pas dengar itu, oh Bu Arjo itu ternyata Buddha ya, dirasani gitu. Nah setelah begitu akhirnya saya tanya ibu saya, Bu, di dinding-dinding apa ruangan ini ada tulisan-tulisan enggak? Ono le tulisan ini megah ngono lho. Tapi lek tulisan Arab aku masih gak iso nulis, gak iso maca. Aku ngerti, tapi itu tulisan oh bener kan itu Buddha. Setelah itu menginjak setelah Isya, saya tetap sholat. Jadi setelah sholat Isya, saya tetap menjalankan. Setelah itu langsung diingatkan lagi, Mas, 1 saja, nanti sampai nggak kuat. Kalau nggak kuat malah bahaya. Seperti itu. Akan tetapi saya tetap menjalani. Kemudian pada malam harinya, jam-jam 10 itu, saya seperti ada yang membisiki. Kamu kepingin sembuh, apakah kepingin agamamu tetap seperti itu? Akhirnya sampai saya menangis sama terseduh-seduh, akhirnya disadarkan oleh orang tua. Kenapa kamu kok nangis? Loh, saya nangis lah kayak gitu. Akhirnya saya nangis. Terus orang-orang malaikat. Akhirnya saya memutuskan ya lebih baik saya tetap tunanetra daripada agama saya kan pindah. Karena kalau agama saya pindah berarti saya murtad. Ya. Jadi tidak ada lain harga mati Islam itu untuk saya. Seperti itu. Tepuk tangan buat Pak Supriyadi. Ya. Kira-kira menurut Pak Supriyadi lebih milih mana? Pilih yang agama yang tadi Kristen atau Buddha? Tetap Islam. Loh, enggak pilihannya pilih Kristen atau Buddha, Pak? Enggak ada sambil. Enggak, tadi yang pertama kan Kristen. Terus kemudian yang kedua Buddha. Itu pilih mana, Pak?
Nggak ada yang saya pilih pokoknya. Iya. Selain Islam, Kalau Kristen itu enak Pak. enaknya. Tuhannya banyak, ada 3. Oh, Tuhannya banyak ya. Ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus sebagai putra, ada Roh Kudus. Waduh. Ya, kalau konsep dari asli kekristenan itu sebenarnya Bapak Ibu Anak sebenarnya itu. Ya. Jadi Tuhannya ada 3. Yang membela Bapak Pak Supriyadi lebih banyak 3. Lah di Islam Bapak cuma punya 1 saja Tuhannya. Ayo, pilih mana? 3 atau 1? 3 itu menurut agama, menurut kitab yang benar atau kitab gawe-gawe atau akal-akalan? Ya menurut Pak Pendeta itu. Kalau menurut Pak Pendeta berarti kitab yang dipakai itu sudah jauh dari aslinya. Ya. Terus kemudian kira-kira kalau Pak Supriyadi dibilangi begini, Pak, enggak masuk Kristen aja. Kristen dijamin dapat surga, dijamin dapat rumah, dapat makan. Islam nanti Bapak enggak dijamin nanti. Itu kan di dunia. Jadi saya sudah mantap Islam. Ya. Saya sengsara tidak sengsara Islam. Nomor 1. Ya, baik, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Pak Supriyadi. Pak Supriyadi dapat hadiah. Loh, hadiahnya adalah ini. Parfum Hagia Sophia Cappadocia warna merah. Waduh. Nah, ini. Warna Diterima, merah. Pak. Terakhir, saya minta tolong ibu-ibu. Terakhir, ibu-ibu. Ini hafal Quran. Bu Rosida. Iya. Oh, bukan. Ini Bu Yanti. Bu Rosnya ada di. Mana Bu Ros? Ini. Hafal Quran. Oh, Boleh dia. nanti aja. Agak sini dikit. Ini apa? Mikrofonnya. Agak ke sana dikit, boleh? Oh, agak ke sini. Agak ke sana maksudnya. Ke sini. Ya. Baik, dengan Ibu siapa saya bicara? Yanti. Bu Yanti. Ya. Bu Yanti usia berapa sekarang? Mohon maaf. 60 tahun. Bu Yanti bagaimana punya cerita waktu itu berurusan dengan pendeta dan diajak masuk Kristen? Itu bukan pendeta, Misionari. misionari. Ya, waktu itu saya sedang istilahnya nyapu lantai, nyapu teras gitu loh. Terus ada orang, 2 orang wanita. Itu pura-pura tanya alamat. Awalnya pura-pura tanya alamat yang ternyata nggak ada orang yang ditanya itu, saya nggak kenal dan nggak pernah tahu, nggak ada orangnya. Terus kan kalau di rumah itu kalau ada tamu itu kita hormati itu maksudnya. Ajaran dari orang tua itu harus menghormati tamu. Terus saya persilakan masuk gitu, saya suruh di ruang tamu gitu. Terus nggak ada Bu yang namanya ini. Terus lama-kelamaan semua cerita alam itu gitu. Terus dia pulang, habis ngomong itu pulang itu saya ditinggali Buku apa itu? buku kayak apa ya? Ya bukunya orang itu, orang Kristen itu. Setelah saya baca gitu, kayak majalah gitu tipis. Oh, majalah. Ibu waktu itu masih bisa melihat? Enggak, sudah sudah menurun. Tapi bisa membaca? Sedikit, kalau tulisannya besar, tulisannya besar gitu. Terus selang 2 hari datang lagi. Loh, kok orang ini lagi, saya balik gitu. Terus ya tanya kabar gitu, gimana, terus ya ada aja yang diomongkan gitu loh. Terus lama-kelamaan ibu sudah membaca itu, katanya gitu. Ya sudah. Terus gimana menurut ibu, katanya gitu. Loh, itu kan kayaknya kayak pedoman Al-Qur'annya orang Kristen gitu loh, maksudnya saya gitu. Ya, pedoman hidupnya orang Kristen. Loh, itu kayaknya itu. Terus saya kan saya nggak peduli gitu, maksudnya nggak perhatian gitu. Soalnya saya sudah punya agama sendiri saya gitu. Nah, terus loh, ibu
ibu tunanetra ya, katanya gitu. Kalau ibu mau itu ada orang yang bisa menyembuhkan, katanya gitu. Soalnya di jamaah saya itu banyak yang sembuh diobati sama pendeta. Kalau ibu mau, boleh nanti saya, tapi nanti ada kegiatan Bu tanggal sekian di gereja ini, nanti kalau ibu bersedia saya jemput, katanya gitu. Akhirnya? Enggak, saya terima kasih saya gitu. Terus Akhirnya itu terus datang terus ya. Enggak bosan gitu loh. Sampai kira-kira 6 bulan, terus datang terus tiap bulan. Dengan membawa buku itu tadi. terus datang dia. Iya, tiap bulan. Tapi ibu suruh pulang, maksudnya. Enggak ya, saya terima dengan baik itu loh maksudnya enggak. Tapi saya tetap keyakinan saya sendiri. Ya meskipun dia begitu, saya istilahnya menolak dengan halus gitu loh. Iya. Ya itu terus lama-lama ya itu nanti kalau ibu dapat kesejahteraan, dapat ini itu ya kayak teman-teman itu. Ibu kenapa nggak ikut sama mereka, masuk Kristen aja? Dari nenek moyang saya itu semua Muslim, bahkan semua sudah banyak yang menunaikan ibadah yang kelima. Tadi sama pendeta ditawari ada pendeta yang sering menyembuhkan, bisa melihat begitu, kan enak ikut Kristen. Enggak, saya enggak mau. Tepuk tangan buat Bu siapa? Bu Yanti, tepuk tangan buat Bu Yanti. Baik. Bapak Ibu, mari kita belajar kepada saudara-saudara kita dari misionaris Kristiani. Kenapa? Mereka itu kalau berjuang bersikukuh, mereka bersemangat. Ya, walaupun ditolak, maju lagi. Ditolak, suruh pulang, datang lagi. Minggu depan, bulan depan. Ya kan, bulan depan ditolak lagi, datang lagi begitu. Itu namanya konsisten. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rasa syukurnya masih kurang, maka kita harus belajar kepada saudara kita Kristen. Mereka begitu tuh nggak digaji, nggak dibayar begitu. Mereka itu adalah relawan misionari anti bayaran. Begitu. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar kepada mereka, jalanin, syukurin. Apa yang terjadi kita jalin, kita syukurin, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Yanti dapat hadiah mukena warna hijau, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, demikian foto dulu. Sika Glow Hagia Sophia Micellar Water membersihkan noda-noda, termasuk noda kosmetik, noda debu. Kita mulai dari Bapak Pendeta Luga Tamburan dulu. Pakai toner itu harus pakai kapas. Pakai tisu bisa, tapi efektif kapas. Laki-laki boleh pakai toner atau tidak boleh. Kalau pakai semakin baik. Nah, tolong ditunjukkan. Nah, itu. Walaupun Nabi ternyata punya dosa. Ini beliau kemarin sudah pakai produknya Hagia Sophia. Pakai, saya suka. Yang mild cleanser-nya itu benar-benar bersih. Saya bandingin sama produk pembersih muka yang lain yang bentuk sabun cair gitu, lebih bersih yang ini. Punya Hagia Sophia ya. Kasih lihat. Ya. Kotor di jalan. Baik, ini Bapak Pendeta Yosia. Pak Aldi, terima kasih. Sekarang kita aplikasi untuk membersihkan wajah biar benar-benar bersih. Sika Glow Mild Cleanser. Ini adalah facial wash, produk dari skincare Hagia Sophia, dan ini non SLS. Jadi ini benar-benar aman buat kulit, buat muka. Tidak bikin ketarik-tarik ke wajah, tidak bikin kulit menjadi kaku, keras, mengering, tidak, justru membuat kulit menjadi lembut. Oh, segar. Toner sudah, facial wash sudah. Sekarang kita pakai serum glow booster untuk anti aging. Tapi katanya beliau ini kekal abadi katanya. Iya tak? Iya, betul. Walaupun katanya kekal ya, Fir'aun kalah katanya. Ini beliau tetap pakai anti aging ya. Iya, betul. Supaya bisa bersih. Awet muda ini berarti ya. Okay. Jadi glow booster Hagia Sophia ini direkomendasikan untuk
kulit yang produksi minyak berlebih. Dia mampu mengatasi dan menghambat proses penuaan dini. Mengandung kakaduplam, dia mengatasi redness, brightening, hiperpigmentasi, untuk pelembab sekaligus ya, mengandung vitamin C juga. Bu Pendeta Rin yang lalu sudah mencoba ya? Iya. Bagus kan hasilnya? Mulai ada glowing dikit lah. Pakai Hydra C itu apa namanya? Hydra Glow. Ya, Hydra Glow. Ya. Tapi Bu Pendeta Rin belum nyoba yang day cream. Oh, nanti iya, kalau saya coba pakai ya. day cream hasilnya nanti glowing. Oke, gitu. saya tunggu deh. Ya, serum pelembab mengandung vitamin C, kakaduplam terutama, melembabkan, mencerahkan, menutrisi kulit. Nah, ini sekarang sesudah serum pakai Sika Glow Daily Protector. Kegunaannya untuk krim siang atau bahasa umumnya itu adalah day cream. Jadi ini sudah ada anti UV-nya. Kita aplikasi untuk Pak Pendeta Luga Tambunan. Nah, ini nabinya orang Kristen, Bapak Pendeta Luga Tambunan. Teman-teman kan bilang, Bang Luga kenapa sih abang kan nabi kok hitam sih? Nah, ini kita masih butuh support dari Hagia Sophia supaya para nabi akhir zaman ini perlu glowing ya kan. Nah, kalian juga pakailah biar kalian juga nggak gosong, apalagi kalian yang berada di lapangan ya kan. Nah, ini Bu Pendeta Rin menggunakan Sika Glow Daily Protector. Memang untuk mencerahkan ya, menutrisi kulit. Jadi bisa memutihkan gitu, Pak? Ya. Oh, wah itu yang dicari. Yang udah putih aja mau tambah putih. Muslim.